sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau pandang wajah Yesus pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau pandang wajah Yesus lebih lagi. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu,
sembah Tuhan lebih lagi, katakan memandang wajah-Mu. Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini, kita angkat suara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes, kita mau pandang wajah Yesus. Kita mau mengejar hadir-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti yes, Tuhan. Kebaikan. Kami mau mengikut seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari lebih lagi katakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti yes Tuhan, kami mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu,
Yes Tuhan, kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang urapi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus kita begitu hebat, begitu besar. Mari kita sama-sama puji Tuhan lebih lagi. Kita mau berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita yakin dan percaya hanya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Kristus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita menyatakan lebih lagi bahwa hanya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Boleh berikan salam kanan kirinya Bapak Ibu. Mari kita mau puji Tuhan dengan lebih lagi. Kita mau berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita lebih lagi. Mari kita puji Tuhan lebih lagi hari ini. Kita mau nyatakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
untuk Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu diserahkan duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berseru kepada Yesus. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang mampu menyertai setiap kehidupan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
berseru kepada Yesus pada hari ini. Kita mau datang ke hadirat-Nya lebih lagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Hanya Yesus yang mampu memegang tangan kita dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku Yes, Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berseru, Tuhan. Kau gunung batu kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Dulu ku memuji nama-Mu. Yes, Tuhan, kami mau memuji Engkau sepanjang hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kau sumber kekuatan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
benar Tuhan, terpujilah hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Biarlah setiap mulut kami penuh dengan puji-pujian, karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami jalani, mungkin tidak selalu Tuhan hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan pada akhirnya yang terbaik yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan pertolongan kami hanya datangnya daripada Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan kami tahu kami datang di tempat yang tepat. Karena kami berjumpa dengan Engkau, Sang sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami Tuhan, sumber sukacita kami. Oleh sebab itu kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah kalau tadi pujian kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami duduk Tuhan ya Pak untuk mendengar. Dan berilah kami hati, telinga, mata seorang murid yang mau menerima setiap firman-Mu. Dan terlebih Tuhan ya Bapak, hamba-Mu sadar Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar hanya kuasa firman-Mu saja Tuhan yang keluar dari setiap bibir mulut ini, bukan pikiran dan perasaan hamba-Mu sendiri Tuhan. Sehingga kuasa firman Tuhan boleh menegur, boleh menguatkan dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ya kan semoga Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan saya ya, karena paling gampang ya, pendeta yang paling besar ya kan di GBT ya kan, minimal badannya Bapak Ibu Saudara. Ya kan, puji nama Tuhan. Tapi kalau saya udah kesini, saya kebetulan ya kan sudah persiapkan diri ya, khususnya ketemu Dokter Gideon. Ya kan, saya nanti takut ditanya ya kan, Don kenapa tambah gede terus. Wah, tapi untungnya sebulan ini baju saya udah ganti ukuran Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ada punya modal. Ya, tenang Dok ya kan, saya bajunya udah lebih kecil sedikit ya kan, puji nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya bersuka cita mengucap syukur kalau diberikan kesempatan boleh ada di depan Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya bisa lebih pintar, lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara, apalagi di sini ada senior-senior saya, ada Bapak Gembala, ya kan Pak Theo, yang juga ya seringkali jadi mentor saya, ya kan sudah 2 bulan ini saya dan kami teman-teman merindukan kehadiran beliau, karena setiap Selasa biasanya kami kumpul, ya kan pengurus-pengurus, ya kan atau hamba-hamba Tuhan, ya kami biasanya ngobrol, ya kan saling berdoa syafaat ya setiap hari Selasa. Tapi udah 2 bulan terakhir ini ya kan Bapak Gembala nggak bersama-sama dengan kami, ya kan karena harus istirahat dulu. Tapi saya yakin dan percaya ya kan kita terus doakan Bapak Gembala kita tambah pulih, tambah sehat dan jadi tambah luar biasa lagi. Amin. Puji nama Tuhan juga ya kan, buat Ko Gideon juga terima kasih banyak buat kesempatan melayaninya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, saya diminta untuk menyampaikan tentang tema ini, tentang langkah iman yang benar. Ya, kalau bicara tentang langkah iman yang benar, sederhananya berarti kalau ada yang benar berarti ada yang salah. Sederhananya seperti itu ya, betul Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan ini tuh sebetulnya ya berbicara buat semua orang yang beriman. Ya, semua orang yang beriman ya kan pasti ya kan kehidupannya juga sudah sejak awal dia punya iman kepada Tuhan. Tapi yang membedakan ada orang yang memulai langkah iman ya kan berjalan dengan iman tetapi tidak berakhir dengan iman. Ya, ada orang yang berjalan dengan iman tetapi di tengah perjalanannya sudah tidak beriman. Ya, ada orang yang kita rindukan inilah ya kan, memulai dengan iman, melangkah dengan iman dan berakhir dengan iman yang benar juga. Amin Bapak Ibu Saudara, dan inilah yang menjadi kerinduan setiap kita semua, ya kan. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya bicara soal iman percaya. Ya kan, iman di sini juga kan bukan hanya bicara soal iman percaya, tetapi tindakan-tindakan ya kan kita, ya kan apakah sesuai dengan firman Tuhan. Dalam setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan ya kan berbagai macam hal yang harus kita putuskan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau pagi-pagi bangun hari ya kan kita memilih dulu. Ya kan kita ambil keputusan, mau mandi dulu, mau doa dulu,
ya kan mau minum kopi dulu atau mau baca ya kan HP dulu. Kalau zaman dulu baca koran dulu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Selalu ada pilihan. Ya kan mau berangkat ke kerja, mau pakai mobil, mau pakai motor. Ya kalau pakai motor, motor sendiri atau motor Grab. Ya kan selalu banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Tetapi ya kan sayangnya ya kan banyak keputusan-keputusan yang kita ambil ya ternyata bisa jadi keputusan itu salah. Dan keputusan yang salah pun akan menghasilkan hasil yang juga salah, yang bisa merugikan. Ya, next, coba selanjutnya. Ya, saya tuliskan di situ. Ya kan langkah iman itu selalu ya kan bicara ya kan tentang langkah iman yang benar melawan langkah iman yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya setiap kita kalau ditanya, Bapak Ibu Saudara, kita mau milihnya yang benar atau yang salah? Halo? Semua pasti milih yang benar. Ya, rasanya aneh kalau ada orang sengaja milih pilihan yang salah. Betul nggak? Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Intinya saya percaya kalau kita dengan sadar, dengan sehat, ya kecuali kita nggak sadar, ya kan setengah sadar, ya kan agak nggak sehat, kita bisa pilihannya rada yang bisa pilih yang salah. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kalau kita dengan sehat, dengan sadar, pasti setiap orang akan pilih yang benar. Ya kan karena kita tahu ya kan orang yang milih dengan sadar itu pilihan yang salah adalah orang yang apa? Orang yang bodoh. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya. Gak ada orang yang dengan sengaja milih pilihan yang salah. Next. Ya kan karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, nah kalau dia dengan sadar memilih hal yang salah, ini sama dengan sebuah kebodohan Bapak Ibu Saudara. Ya kan kalau di sini Bapak Ibu Saudara gambarnya sebetulnya gambar apa di sini saya tampilkan istana, ya kan sebuah istana. Tetapi istananya itu pasti istana bentuknya indah, betul nggak? Ya kan dari rumah kita pasti bentuk istana itu lebih bagus. Tetapi apa yang terjadi kalau istananya itu terbuat ya kan dari pasir dan dibangun di atas pasir? Ya, pasti 1 detik, 2 detik kemudian ketika ombak datang, seindah apapun istana pasir tersebut akan hancur. Ya, firman Tuhan bilang seperti itu. Orang yang bodoh itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan saya yakin dan percaya dengan akal sehat setiap kita, gak mungkin kalau kita punya duit, kita mau bangun rumah ya kan menggunakan bahan pasir di atas pasir. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, setiap kita tahu dong. Ya kan apalagi firman Tuhan sudah peringatkan kita. Gak mungkin ya kan kita dengan sadar melakukan hal yang sama. Ya, pasti kita gak mau disebut orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, tapi sayangnya setiap kita next ya kan melakukan kesalahan yang sama. Ya, sekalipun setiap kita umumnya memilih hal yang benar, tapi tanpa sadar sebetulnya apa yang kita pikir benar ternyata salah. Ya, termasuk langkah-langkah iman kita. Kita pikir kita sudah melangkah dengan cara yang benar, ya itu kan anggapan kita. Tetapi sebetulnya adalah hal yang salah. Mari kita baca, ya kan di dalam 1 Korintus pasal 3, saudara boleh lihat di depan. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang, perhatikan ini, menyangka dirinya berhikmat. Menyangka dirinya ambil keputusan yang benar. Ya, firman Tuhan mengatakan ini kenyataan banyak orang Kristen menyangka dirinya udah benar. Menyangka keputusannya itu tepat. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan selanjutnya menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini. Ya, jadi kenapa kita salah? Karena kita menggunakan hikmat yang menurut dunia ini. Ya, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat.
Ya, firman Tuhan ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar ya kan bagaimana langkah iman yang benar, saya ingin memberitahukan kita terlebih dahulu bahwa nyatanya ya kan kita itu sebagian besar ya kan selama ini ya kan berpikir sudah melakukan hal yang benar, melangkah dengan langkah iman yang benar, tetapi nyatanya ya kan kalau orang zaman dulu bilangnya GR, ya nyangka dirinya paling benar, nyangka dirinya berhikmat, tetapi ternyata salah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan katakan hikmat yang dia gunakan, pilihan yang dia gunakan, standar yang dia gunakan berasal dari dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi sekali lagi saya mau ingatkan, kalau kita sudah melangkah dengan iman, ya langkah pertama itu penting, tetapi langkah selanjutnya, langkah kedua, ketiga, ke-100, ke-200 pun sangat pentingnya. Jadi langkah awal dengan iman itu baik, tetapi tidak kalah pentingnya adalah apa? Menjaga langkah kita ya kan untuk tetap benar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita udah awalnya sudah benar, tetapi kita menyimpang, ya kan ketika kita menyimpang, akhirnya apa? Kita bisa tersesat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah nyata ya next, ya kan saya lihatkan dari sebuah berita. Ya kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat ini judulnya, pilot salah masukkan koordinat. Air Asia X tujuan Malaysia mendarat di Melbourne. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ada sebuah pesawat, ya kan pesawatnya ini tuh sebetulnya dari Sydney Bapak Ibu Saudara. Sydney kan di kota di Australia, ya kan sebuah kota atau negara bagian di Australia Bapak Ibu Saudara. Ya kan mau ke Malaysia, ya kan nyebrang benua dong Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi gara-gara si pilotnya salah masukkan koordinat. Ya kan salah masukkan tujuan Malaysia, ya kan tadinya harusnya mungkin berapa derajat lintang utara, lintang selatan dan lain sebagainya, dia salah masukkan. Ya kan cuman hanya ya kan angka yang mungkin selisihnya enggak banyak. Yang tadinya harusnya pindah negara Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya ketika nyampe pesawat lah, iya mah dia ya kan, bayangkan aja Bapak Ibu Saudara nyampainya ke kota Melbourne. Melbourne itu ya masih sama di Australia. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, saudara katakanlah ya kan mau ke Jakarta, ya kan saudara naik mobil disupirin, ya supirnya nggak tahu jalan, saudara mungkin berangkat dari Kesatriaan, udah muter-muter lama, udah 3 jam, ujung-ujungnya nyampainya ke Cicadas Bapak Ibu Saudara. Nah seperti itu, ya kenapa? Ya kan karena penting sekali bukan hanya langkah awal, tetapi langkah selanjutnya pun harus benar. Ya, karena ketika kita menyimpang sedikit saja, kita bisa tersesat. Ya, kalau saudara kembali tadi ya kan di ayat berikutnya, coba next di slide yang sebelumnya, perhatikan karena hikmat dunia ini, perhatikan. Firman Tuhan mengatakan karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Kalau tadi kita sudah belajar ya kan bahasa Indonesia sedikit. Ya ada langkah iman yang benar, berarti lawannya ada langkah iman yang salah. Berarti sama seperti ini juga. Kalau ada hikmat dari dunia, berarti ada hikmat dari Tuhan, dari sorga. Ya, nah ini yang jadi masalah. Selama ini kita menyangka kita berhikmat, tapi nyatanya hikmat kita itu ternyata ada 2 macam hikmat. Ya. Yang pertama hikmat dari dunia, yang kedua hikmat dari sorga. Tapi nyatanya sebagian besar kita menggunakan hikmat dunia yang adalah sebuah kebodohan. Ya, firman Tuhan mengatakan kebodohan hikmat duniawi itu. Hikmat duniawi itu apa sih? Masa apa kita berarti kalau gitu gak usah belajar ya? Ya kan gak usah ikuti teknologi, bukan Bapak Ibu Saudara. Ya kan hikmat duniawi yang saya maksud itu bukan soal pengetahuan. Ya, kita harus terus belajar, ya kan tingkatkan diri. Ya kan perlebar kapasitas kita.
ikuti teknologi Bapak Ibu Saudara. Ya kalau zaman sekarang tuh teknologi apalagi ya buat Bapak Ibu Saudara mungkin pusing ya. Ya serba cepat. Ya kalau zaman dulu apa-apa ya kan tanya ke orang tua. Betul enggak? Ya kan kakek nenek ditanya sama cucunya, ya kan kakek nenek, ya kan kalau ini apa? Kita bisa jawab, ya kan dan cucu kita ya ketika mendengar jawaban kita, ya kan kita bangga bisa bantu cucu kita. Betul? Tapi zaman sekarang, ya kan dibilangnya apa? Si opa mama nggak tahuan, nggak ngertiin, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Karena cucu-cucu kita udah nggak perlu tanya kita lagi, ya kan tahu apa? Tahu sendiri, cari di Google. Betul? Ya, tapi sekarang sudah berubah lagi. Enggak lewat Google-Googlean lagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang berkembang teknologi AI. Ya kan apa-apa sebentar ya kan tinggal masukin chat GPT Bapak Ibu Saudara. Ya kan saya mengerjakan tugas-tugas, ya kan kalau dulu cari satu-satu, ya kan di Google, kumpulin satu-satu. Kalau dengan chat GPT saya tinggal suruh kerjakan dia, ya kan, ya chat GPT tolong buatkan saya, ya kan tugas ini dengan format ini dalam hitungan detik beres Bapak Ibu Saudara. Bahkan khotbah pun demikian sebetulnya, ya kan, cuman saya nggak menggunakan hal itu. Ya khotbah aja hitungan setengah detik lah. Saudara kasih saya waktu setengah detik, 30 detik, saya bisa bikin khotbah yang baru di depan saudara saat ini juga. Dengan teknologi AI yang baru Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah yang terjadi. Tetapi bukan itu yang saya maksud, karena ya kan teknologi bisa kita gunakan dengan hal baik, ya kan bisa jadi hal yang buruk. Ya, tetapi yang duniawi itu seperti apa? Nanti kita akan bisa melihat, bisa mengerti sendiri yang hikmat yang duniawi yang saya maksud ketika kita baca, ya kan kita coba baca lihat slide selanjutnya. Oke, next. Iya, ya next lagi coba. Ya, tadi ini saya bilang ya, ada dua macam hikmat, hikmat sorgawi dan hikmat duniawi. Ya kan next coba selanjutnya. Ya. Langkah iman yang salah. Nah, inilah yang Bapak Ibu Saudara yang membuat kita banyak orang Kristen akhirnya tersasar, tersesat, mengalami banyak penyesalan. Karena selama ini ya kan dia pikir ya kan dia sudah melayani Tuhan. Ya, tetapi ketika dia berusaha, dia kerja, ya kan ketika di tengah pekerjaannya, katakanlah dia harus ambil keputusan. Ya, anak-anak atau ibu-ibu sekarang kita bentar lagi putusin yang punya anak-anak masih sekolah, mau pindah sekolah SMP kemana, SMA kemana, betul ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, ya atau bapak-bapak, saya mau kerjakan apa dulu nih, saya mau ngorder ke wilayah ini, ke wilayah itu kan keputusan-keputusan. Dan seringkali kita berpikir, kan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa, ya kan kemudian kita kerjakan hal itu yang kita pilih, ujung-ujungnya salah ternyata. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita mengambil keputusan, seringkali kita mengandalkan hikmat duniawi. Kita hanya mengandalkan hikmat duniawi. Ya, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan pengalaman kita. Pada akhirnya kita menyesal Bapak Ibu Saudara karena apa yang kita pilih ternyata itu salah. Next. Ya. Langkah iman harus disertai dengan hikmat surgawi. Ya kan, jadi enggak cuman sekedar saya percaya Tuhan, Tuhan pasti akan lindungi saya. Ya kan, saudara malam-malam ya kan nggak usah pakai ya kan lampu motor atau mobilnya mati, nggak apa-apa, saya berjalan dengan iman, pasti Tuhan sertai saya. Ya kalau saudara nggak nabrak ya saudara ditabrak orang, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan kita ya kan berpikir hanya dengan percaya saja, tanda kutip Bapak Ibu Saudara. Karena hanya percaya dengan Tuhan itu bukan artinya bukan hanya di mulut kita atau di pikiran kita saja. Percaya di sini itu berarti kita harus mengandalkan hikmat surgawi. Sehingga apa? Sehingga ujungnya perjalanan kita pun tepat. Nah, sekarang kita akan masuk ya kan poin yang pentingnya, yang utamanya. Ya kan kalau kita tahu kalau selama ini kita berjalan dengan hikmat,
yang salah, saya mengajak setiap kita untuk belajar ya kan menggunakan hikmat yang benar, hikmat sorgawi, supaya apa? Supaya langkah iman kita pun benar. Ya, mari kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Next. Sebuah ayat di dalam Yakobus, Bapak Ibu Saudara, ayat 3, ya kan pasal 3, ya saudara bisa lihat atau buka Alkitabnya, firman Tuhan mengatakan tadi, ya kan siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya, pasti setiap kita pengennya gak mau dianggap bodoh. Pasti kita berharap berpikir kita bijak, berbudi. Tapi perhatikan, orang yang berhikmat, yang berbudi harus seperti ini. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, ya kan sebagai orang-orang Kristen, ya kan penting sekali, bukan hanya identitas kita orang Kristen atau pelayan Tuhan, atau ya kan kita rajin beribadah, mengikuti setiap program-program gereja saja. Itu baik, tapi itu tidak benar. Loh, kok gak benar ikut pelayanan gereja? Ya, kalau hanya ikut pelayanan gereja saja itu tidak benar. Karena yang benar harus disertai dengan apa? Perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di tengah-tengah lingkungan gereja, tetapi bagaimana kehidupan kita dengan siapa? Dengan mertua kita, dengan menantu kita, dengan anak-anak kita, bahkan dengan tetangga kita. Banyak orang-orang Kristen yang hebat melayani di gereja. Tetapi ya kan piringnya tetangga udah setahun 2 tahun gak dibalik-balikin Bapak Ibu Saudara. Sampai dibilang itu orang Kristen mah ya kan pikah sebelen. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kali jadi masalah. Ya, kita ya kan berpikir bahwa kita sudah punya iman, percaya, mengerti banyak firman Tuhan, tetapi gak melakukan hal ini. Ya, iman kita itu harus dinyatakan. Ya, kita harus melakukan perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi perbuatan baik yang gimana sih? Ya kan, banyak orang yang berbuat baik, tapi masalahnya satu ini, di ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Artinya apa murni? Itu tulus. Banyak orang Kristen baik hati tapi gak tulus. Ya, gak murni hatinya. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi poin yang pertama yang harus kita mengerti, supaya langkah iman kita itu adalah langkah iman yang benar. Next, saya tulis di sini, kita harus berbuat kebaikan dengan ketulusan hati. Ya, berbuat kebaikan dengan ketulusan hati. Sama-sama sebutkan, berbuat kebaikan. Ya, banyak orang Kristen lupa ya akan melakukan hal ini. Baik bukan hanya sesak pada pendeta, baik bukan hanya ke sesama pelayan Tuhan, tetapi baik kepada orang yang mungkin gak baikin kita. Baik juga kepada orang yang bahkan menyakiti hati kita. Dan lakukan itu juga bukan hanya sekedar ya kan karena kewajiban, ya kan firman Tuhan. Ya karena saya disuruh pendeta, saya harus buat baik, buatlah, tapi hati dongkol, tapi hati jengkel. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus berbuat dengan ketulusan hati. Ya kan? Kalau saudara baca, coba lihat mundur kembali, saya ingin saudara lihat ayat yang ke-15. Ya, perhatikan ayat ini, ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Ini menekankan sekali lagi ya, ada hikmat surgawi, ada hikmat dunia. Tapi perhatikan, ya apa hikmat dunia itu? Hikmat dunia itu berasal dari nafsu manusia dan dari setan. Ya, jadi dunia ini juga kasih kita hikmat, kasih kita kebaikan. Tapi dasar kebaikannya itu ternyata bukan dari sorga, tetapi dari nafsu manusia.
Ada loh orang yang melakukan baik tapi dasarnya nafsu manusia banyak. Contohnya apa? Contohnya kita memberi kepada seseorang atau memberi buat ke gereja. Wah, saya sumbang Pak, ya kan alat musik baru. Ya kan, tapi tujuannya apa? Supaya orang tahu tuh. Dulu jemaat lain tahu saya orang miskin. Sekarang lihat saya sudah bisa sumbang alat musik gereja yang paling mahal. Supaya jemaat lain gak remehin saya Pak. Supaya mereka tahu Pak, sekarang saya udah sukses. Sekarang saya udah mampu Pak. Halo? Ya, baik sih. Tetapi itu dari nafsu manusia. Ya, saudara dapat penghargaan nanti. Dari pendeta, ya ada hormat dari jemaat lain. Wah hebat, bisa sumbang, bisa memberi. Tetapi bagi Tuhan, mohon maaf, Tuhan bilang itu kebodohan. Ya Bapak Ibu Saudara, ya ternyata banyak ya orang berbuat baik, tapi dasarnya nafsu manusia. Atau kita mungkin pernah memberi pinjaman atau mungkin memberi, bukan pinjaman nih, kasih uang untuk tolong orang. Nah orangnya itu dulu tuh pernah nyakiti hati kita. Sekarang kok kita tolong Pak, ya kan itu kan baik Pak. Iya. Tapi apa motivasinya? Ini Pak, dulu dia pernah nyakiti hati saya. Ya kan dia pernah nipu. Ya kan nipu uang saya habis Pak 10 juta. Nih sekarang dia ada butuh, saya kasih 20 juta. Supaya dia malu Pak. Pernah dulu dia nipu saya. Supaya dia gak berani macem-macem lagi sama saya. Ngasihnya baik. Tetapi itu hikmat duniawi. Tuhan bilang itu kebodohan. Karena dasarnya apa? Nafsu dunia, nafsu manusia. Ya Bapak Ibu Saudara. Supaya dia malu Pak. Dulu dia hilangin uang saya, sekarang nih saya berani kasih lebih banyak 2 kali lipat. Supaya dia mikir. Supaya dia gak berani lagi sama saya. Halo? Tanpa sadar seringkali kita lakukan hal itu ya. Benar gak? Bukan cuma jemaat, kadang hamba Tuhan juga kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tanpa sadar kita lakukan hal baik, tapi dasarnya hikmat dunia. Yaitu nafsu manusia tadi, pembuktian diri. Ya kan, next coba. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Ya, bukan hanya iman di hati, ya, tapi segala hal baik harus dilakukan dengan ketulusan hati. Ingat, kebaikan kita bukan karena nafsu manusia, bukan karena ingin membuktikan diri bahwa saya mampu, bukan untuk ya kan melakukan pembalasan dendam yang baik tanda kutip. Ya kan kita tadi kan seperti saya contoh tadi, ya kita nggak balas tipu dia, tapi kita balas karena duit, kita balas sama kebaikan kita. Kita pikir itu baik, tapi no, di hadapan Tuhan tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, itu. Ternyata ada contoh-contoh hikmat orang yang baik tapi dasarnya nafsu kita sendiri. Sekalipun baik tapi ini tidak benar. Apa selanjutnya tadi kan kita sudah baca. Dasarnya dari nafsu manusia dan dari setan. Ya, saudara kalau next coba kita lihat. Ada loh orang yang berbuat baik tapi dasarnya dari setan. Loh kok bisa? Ya bisa. Kalau saudara nanti baca di rumah nih Matius 16 ayat 21 sampai 23 jelas Tuhan saat itu sudah memberitahukan kepada para murid bahwa sebentar lagi dia akan menderita. Dia sudah kasih tanda bahwa sebentar lagi dia akan mati, ia akan di kayu salib. Tapi saudara tahu ayat 22 saking baiknya Petrus bilang seperti ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apa yang dimaksud Petrus? Kiranya jangan Tuhan menderita. Saya doain, ya kan kita seperti itu juga ya. Kita kan berharap kan kita selalu baik-baik saja. Kita berharap kan seperti itu, terhindar dari persoalan. Baik gak kayak gitu? Baik, sama Petrus juga baik. Petrus pengen Tuhannya gak menderita.
Halo, menurut saudara baik atau enggak? Baik. Tapi apa menurut Tuhan? Ayat 23 saudara baca. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa? Anyahlah iblis. Wow. Ternyata kebaikan hati pun bisa berasal daripada si iblis. Ya Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan gak perlu menderita. Ikut Tuhan itu berkat. Ikut Tuhan itu penuh kasih. Makanya Bapak Ibu Saudara banyak pengajaran-pengajaran sekarang yang menekankan hal ini. Gak perlu menderita, ikut Tuhan itu sukses. Gak ada itu kutuk ya kan kebangkrutan. Gak ada itu kegagalan. Tetapi ketika ya kan dia mengalami sakit, ketika dia mengalami kegagalan, ya akhirnya banyak orang Kristen akhirnya gak kuat, mundur daripada Tuhan. Kenapa? Karena selalu diajar ya kan bahwa di dalam Tuhan tuh gak perlu ada salib. Sama seperti Petrus ini, terhindar dari persoalan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, persoalan itu baik, menjadi vitamin. Ya buat otot iman kita Bapak Ibu Saudara. Tentu kita boleh berharap sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Tentu kita selalu berdoa dan berusaha supaya kita boleh sehat selalu. Tapi kalau hal yang terjadi sebaliknya, tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan, jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang berbuat baik tetapi nggak tulus hati. Sekarang lagi rame tuh di YouTube. Ya kan orang yang tadinya Kristen sekarang keluar dari Kristen, sekarang dia buka-bukain ayat Alkitab. Nih, di Alkitab orang Kristen kayak gini salahnya. Tahu kan Bapak Ibu Saudara? Ya, si Donditan. Ya saya sebut nama karena dia juga berani terang-terangan. Ya kan mana marganya sama lagi sama saya, lagi nyebelin banget gitu kan. Cuman bedanya saya Doni, ya kan, dia Dondi Bapak Ibu Saudara. Wah di podcast mana-mana, tuh lihat, ya kan ini salah. Kita mungkin saudara yang berpikir, loh iya Pak itu kan dia tahu Alkitab. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Orang yang baca Alkitab tapi niatnya baik, pasti hasilnya gak baik. Banyak loh orang yang Alkitab hanya untuk mencari kesalahan Alkitab. Ya sempat seperti orang tadi, si Dondi tadi. Atau menyelidiki atau membaca Alkitab hanya untuk keuntungan diri. Ya, misalnya pendeta tadi khotbah apa, kita cari. Wah, ya kan mana Pak? Ini di Alkitab nggak ada yang tuh melarang nggak boleh ngerokok, nggak boleh nge-vape. Wah, bebas dong Pak. Wah, itu contoh orang yang baca Alkitab tapi dengan tidak hati yang murni, dengan hikmat dari setan tuh kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Mencari untuk keuntungan diri. Jadi kita harus belajar waspada ya. Ya kan kita harus waspada ya kan terhadap diri kita sendiri, terhadap juga kebaikan orang lain. Karena ternyata kebaikan itu belum tentu ya kan adalah benar-benar baik buat kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi sekali lagi saya ingin sederhanakan ya. Banyak seringkali kita menyangka bahwa kita sudah melakukan hal dengan benar. Tapi ternyata yang kita pikir benar itu salah. Kenapa? Salahnya di mana? Karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah ini berhubungan dengan poin yang selanjutnya. Ya kan? Next. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Next. Nah coba satu lagi next. Nih. Pikirkan perasaan Tuhan. Bukan hanya perasaan kita sendiri, pikirkan juga pikirannya Tuhan. Selama ini, ya kan kenapa kita salah? Karena kita hanya mendasarkan pikiran kita sendiri. Oh kalau kita melakukan hal ini, ya kan plusnya di sini, minusnya di sini. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kan kita selalu gitu. Ya kan untungnya di sini, ruginya di sini. Kita pikir, terus kita tanya pengalaman orang lain. Itu baik sih. Tapi ujungnya belum tentu jadi yang paling baik buat kita. Kenapa? Ya, karena kita hanya mengandalkan pikiran,
dan perasaan kita sendiri. Ketika kita mengambil sebuah keputusan atau mau mengambil sebuah keputusan, kita harus mempertimbangkan beberapa hal ini. Coba next. Ya. Oh ya, saya tuliskan ini. Yakobus 3 ayat yang 15. Itu bukanlah hikmat yang dari atas tadi saya bilang ya. Ya. Jadi bukan dari atas tetapi apa? Berpusatkan dari bawah, dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Next coba. Ya kan? Nah, ini beberapa pertanyaan penting yang harus kita pikirkan sebelum saudara ambil keputusan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, faktor apa yang menjadi pertimbangan saudara? Ya, kita list. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, paling banyak faktor yang untuk diri kita sendiri. Betul nggak? Mau pindah rumah, ya kan yang kita pikirkan apa? Jaraknya dari kantor, jaraknya dari sekolah. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, nyaman nggak tetangga-tetangganya? Misalnya contoh seperti itu. Tapi nomor 2, apakah kita meletakkan perasaan dan pikiran Tuhan sebagai pertimbangan kita? Kita pindah rumah jauh dari gereja. Ya kan kita mikirnya dekat nggak sama sekolah, dekat nggak sama kantor. Kita pikir yang tadinya kita pelayan Tuhan, kita bisa nggak? Ya kan masih maksimal melayani Tuhan lagi di gereja kalau kita pindah di rumah itu. Selama ini kan Tuhan menjadi nomor ketiga, keempat, dan kesekian. Betul nggak? Pindah kerjaan keluar kota, apalagi saudara sudah aktif melayani. Ya kan yang saudara pikirkan apa? Oh di tempat kerjaan baru gajinya berapa? Benar nggak? Kita pernah mikirin nggak? Kalau saya di tempat baru bagaimana pelayanan di gereja? Ini loh Bapak Ibu Saudara, seringkali perasaan pikirannya bukan pikiran pendeta, bukan pikiran hamba Tuhan, tapi perasaannya dan pikiran Tuhan ketika kita meninggalkan, ketika kita nggak taruh Tuhan menjadi bahan pertimbangan kita. Bahkan nomor 3, pertanyaannya di mana posisinya Tuhan? Kalau kita menarahin Tuhan, seringkali kan kita minta doa sama Bapak Gembala, Pak Gembala saya mau usaha ini ya. Ya kan, tapi kita udah langsung ngatur Tuhan. Padahal belum tentu usaha itu yang Tuhan mau. Ya, kan udah bagus kok dong minta doa sama Bapak Gembala untuk usaha kita, benar gak? Tapi itu hanya jadi formalitas, karena apa? Karena Tuhan itu, pikiran perasaan Tuhan itu menjadi nomor paling terakhir. Yang penting saya mau usaha ini, saya sudah pikirkan. Saya udah punya modal, punya tempat yang ada. Ya kan, saya udah belajar, persiapkan saya mau bisnis yang baru ini. Baru nanti saya tinggal pembukaan, nanti Pak Gembala yang doakan. Harusnya Bapak Ibu Saudara sebelum saudara kumpulin modalnya, sebelum saudara belajar ya kan mau bisnis yang baru, tanya Tuhan dulu. Tuhan harus jadi nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali menjadi faktor utama dari kegagalan kita. Karena kita hanya mintingin apa? Pikiran kita, perasaan kita. Kalau kita ribut sama tetangga, ribut sama jemaat, iya Pak, dia nyindir-nyindir saya Pak. Gimana dong perasaan saya terluka? Makanya saya balas. Masuk akal? Kalau ada orang yang nyakiti kita, kita marah, masuk akal. Tapi pertanyaannya, saudara pernah gak pakai akalnya Tuhan? Kalau akalnya Tuhan gak gitu loh. Ketika ada orang yang menyakiti, saudara harus pikir, ya kan, kalau Tuhan ada di posisi saudara, dia disakiti, diomongin, dijelekin, difitnah, Tuhan balas atau enggak? Halo? Halo Bapak Ibu Saudara? Nah ini seringkali yang kita lupa. Betul atau betul? Iya, coba kita lihat next. Dalam Amsal 9 bilang seperti ini. Ya, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku dirinya takut akan Tuhan. Tapi hanya omon-omon. Bapak Ibu saya tahu omon-omon, cuman ngomong doang. Saya takut akan Tuhan, dalam nyanyian saja, dalam penyembahan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh terbukti dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melibatkan perasaannya Tuhan, melibatkan pikirannya Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan takut akan Tuhan dalam bahasa aslinya tuh respect, hormat. Ya. Kalau saudara hormat sama Tuhan, saudara pasti melibatkan Tuhan, bahkan menomorsatukan Tuhan dalam setiap langkah iman kita. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyak orang-orang Kristen ya kan gak ngerti. Ya kan dia lebih berpikir bagaimana perasaannya dia. Makanya zaman sekarang ya makin banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang ngaco. Kelihatannya baik, contohnya yang berapa waktu lalu viral tentang Kristen progresif. Kan dasarnya apa? Kebaikan Tuhan. Betul gak? Ya kan? Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih. Gak mungkin Tuhan menciptakan tempat yang mengerikan untuk menghukum manusia. Jadi neraka itu gak ada. Kata siapa tuh? Ya, kan? Yang lagi rame ya, Kristen progresif. Tuhan itu ya kan berarti karena Tuhan baik gak akan ada orang yang akan masuk neraka. Semua orang pasti masuk surga. Itu pakai perasaannya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Ya. Nah, kalau Tuhan baik, masa orang yang gak kenal Tuhan tapi selama hidupnya baik masuk neraka? Enggak dong. Walaupun dia di hidupnya gak kenal Tuhan, gak percaya Tuhan Yesus, tapi kalau hidupnya baik di dunia ini, dia pasti masuk surga. Halo? Karena dia menggunakan apa perasaannya. Kalau Tuhan, perasaan Tuhan itu baik ya gak mungkin dong. Pasti semua orang yang baik akan masuk surga. Nah ini ya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Banyak lagi pengajaran-pengajaran. Oh zaman sekarang gak perlu ke gereja. Di mana saja kita bisa beribadah. Yang penting hati kita sama Tuhan. Betul? Salah. Untung ada yang jawab salah. Karena itu pakai perasaan kita, pikiran kita. Ya, di gereja bukan hanya bicara soal ya kan kehidupan berdoa. Mungkin nyanyi masih bisa nyanyi di rumah. Berdoa bisa berdoa di rumah, tapi di sini saudara diajar. Bukan hanya belajar sendiri Alkitab yang bisa saudara tersesat. Di sini saudara belajar berorganisasi, belajar ketundukan diri. Ketika nggak sesuai, ya kan program-program yang ada nggak sesuai, nggak sependapat, saudara tetap melaksanakan. Di sini saudara diasah. Gereja itu bukan showroom, gereja itu bengkel. Ya, ada pengajaran lagi. Oh zaman sekarang mah nggak usah perpuluhan. Kenapa? Ya kan tuh lihat pendeta-pendeta makanin perpuluhan, tambah kaya. Halo Bapak Ibu Saudara. Perpuluhan ada nggak di Alkitab? Ada ya. Di mana? Perjanjian lama jelas ada. Perjanjian baru jelas ada. Tuhan sendiri yang bilang harus tetap dilaksanakan kok di dalam Matius. Jangan karena ada oknum-oknum pendeta, oknum-oknum gereja yang menyalahgunakan perpuluhan, saudara berani bilang udah hapus aja nggak usah ada perpuluhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, itu kan pakai perasaan kita, pakai pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Memang betul gereja atau hamba Tuhan ya kan harus ya kan memperbaiki diri. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang bijak. Tapi bukan berarti perpuluhannya yang adalah kebenaran firman Tuhan dihapuskan. Betul Bapak Ibu Saudara. Belum lagi sekarang yang lagi rame LGBTQ plus. Tambah lama tambah banyak plusnya. Ya karena makin banyak variannya. Ya, karena Tuhan Yesus itu baik, jadi dia menciptakan ya kan kebebasan cinta kasih, terserah. Mau si Adam tadinya sama si Inul, mau Adam boleh lagi sekarang sama si Budi. Adam boleh lagi sama si ya kan si Jaka gitu kan Bapak Ibu Saudara. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya firman Tuhan gak demikian. Makanya ini paling penting dalam setiap kita belajar melangkah dengan iman tuh bukan hanya soal pikiran kita sendiri. Pikiran atau perasaan kita sendiri. Mungkin perasaan kita merasa itu betul. Tapi kalau Tuhan bilang itu tidak betul, jangan melangkah. Jangan lakukan.
Ya, yang terpenting di sini adalah apa Bapak Ibu Saudara? Ya, ketaatan kita sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan tadi ini adalah sumber ya kan daripada segala hikmat. Ya, zaman sekarang akan semakin banyak Bapak Ibu Saudara pengajaran-pengajaran yang makin ya akan menyesatkan kita. Kelihatannya benar, kelihatannya baik. Makanya kalau saudara yang saya sebut-sebut tadi, followernya tuh di Instagram, di TikTok itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Karena memang banyak orang Kristen setuju dengan pengajaran-pengajaran demikian. Kenapa orang Kristen setuju? Ya karena sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan perasaannya. Tapi sekali lagi, jangan lupa, yang paling utama bukan pikiran perasaan kita, tapi perasaannya Tuhan. Amin. Ketika kita disakiti, kita pikir balas. Tapi firman Tuhan bilang, ya kamu ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Itu kan gak masuk akal kita, betul gak Bapak Ibu Saudara? Tapi itu yang firman Tuhan katakan. Inilah langkah iman yang benar. Makanya ya kan hamba Tuhan bukan kasih judul kepada saya langkah iman yang baik. Karena yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar itu udah pasti baik buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pagi hari ini ya kan saya tadi tanya, Om berapa lama waktunya? Terserahlah, anggap aja rumah sendiri, tempat sendiri. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau saya digas kasih 2 jam Bapak Ibu Saudara. Tapi sudahlah, sudah 45 menit lebih, kita akhiri. Coba slide terakhir. Nah, memulai dengan iman adalah baik. Tetapi yang gak kalah pentingnya, kita harus tetap menjaga langkah iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam proses kehidupan jalanan kekristenan kita akan ada banyak hal yang menggoda pikiran dan perasaan kita. Gak usah ibadah, gak usah berdoa, gak usah melakukan ya kan hal-hal yang tadi yang firman Tuhan katakan. Yang penting kamu merasa nikmat, yang penting sejahtera. Sejahtera yang mana dulu Bapak Ibu Saudara? Ya kan seperti tadi Petrus, bayangin. Petrus kan muridnya Yesus ya. Sampai dibilang apa? Enyahlah iblis. Jadi hal yang baik belum tentu datang ya dari hal yang benar, bisa jadi dari si iblis Bapak Ibu Saudara. Iblis mengatakan ya kan kepada Petrus, ya kan udah katakan hal itu. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan kalau kita menjaga langkah iman, ya awalnya udah benar, selanjutnya benar, maka saya percaya ujungnya juga pasti benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat kita semua. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini yang Tuhan hamba-Mu sadar sangat terbatas Tuhan kemampuan hamba menyampaikan Tuhan ya Pak. Tetapi kami tahu Tuhan biarlah Roh Kudus yang akan memperlengkapi sehingga membuat benar-benar kami semua mengerti, memahami dan mau belajar mentaati setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kami tahu Tuhan langkah iman kami Tuhan harus kami jaga daripada Tuhan pikiran dan perasaan duniawi yang seringkali menggoda kami untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi biarlah hati kami mau selalu dimurnikan oleh Engkau Tuhan, supaya pada akhirnya Tuhan ya Pak, iman kami Tuhan boleh terus Tuhan didapati terus setia Tuhan sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Nathanael yang berapa minggu terakhir ini juga terganggu kesehatannya. Tuhan ya Pak, kami tahu Tuhan izinkan ini semua untuk kebaikan beliau. Tuhan ada satu rencana yang baik Tuhan, oleh sebab itu kami juga mau terus berdoa buat Bapak Nathanael Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya bilur Tuhan Yesus terus Tuhan ya Pak bekerja Tuhan dan memberikan kekuatan, pulihkan kesehatannya lebih dan lebih lagi sehingga beliau juga boleh Tuhan ya Pak kembali dengan tubuh yang sehat, prima dan terlebih roh yang menyala-nyala buat Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Gideon, Tuhan ya Bapak Tuhan yang mendampingi, Tuhan juga berkati, Tuhan ya Bapak tambahkan Tuhan urapan daripada beliau, Tuhan ya Bapak, dan biarlah Tuhan keluarga besar yang ada juga Tuhan yang melayani, yang menggembalakan di tempat ini juga terus Tuhan
Tuhan pakai Tuhan ya Pak untuk hormat kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan para majelis pelayan Tuhan yang ada, hamba-Mu berdoa biarlah terus Tuhan kompak satu hati mendukung Tuhan perkembangan gereja Tuhan di tempat ini, sehingga jemaat-jemaat yang ada semakin kuat imannya, semakin bertumbuh Tuhan, baik dalam secara kuantitas Tuhan ya Pak, terlebih secara kualitas Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh termaterai di dalam setiap hati kami. Pagi hari ini kami yang datang mungkin Tuhan dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun kelemahan tubuh, sakit penyakit, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Oh, anak-anak-Mu yang datang Tuhan dengan pergumulan, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan Tuhan ya Pak. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan Tuhan. Tuhan ya Pak, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Mereka yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan yang baik. Mereka yang pekerjaannya Tuhan pendapatnya menurun Tuhan, Tuhan juga akan berkati, boleh meningkat kembali Tuhan ya Bapak. Kami berdoa mereka yang juga sedang ada permasalahan antara hubungan suami istri atau anak-anak dalam keluarga besar Tuhan, Tuhan juga akan Tuhan memberikan Tuhan ya Pak roh kasih karunia damai sejahtera, sehingga terjadi damai sejahtera di tengah keluarga mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa juga Tuhan ya Pak sekali lagi buat kami semua Tuhan ya Bapak, kiranya berkat kasih karunia Tuhan menyata atas setiap kami semua. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman Tuhan ya Pak, dan kami mau melakukannya dengan setia, dan kami mau tetap Tuhan ya Pak mengandalkan Engkau, dan kami percaya Tuhan ketika kami hidup berdasarkan apa isi hati-Mu, berdasarkan apa isi pikiran-Mu, maka kami percaya kami akan berakhir dalam kebenaran juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan ya Pak buat jemaat-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya mengundang para pelayan yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga gembala kami di tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan Tuhan yang akan menggantikan berlipat kali ganda melalui pekerjaan, usaha, dan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan
Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman, dipersilahkan multimedia. Walau badai menerpa di jalan hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang oh janji-Mu tak berubah. Pengumuman tambahan untuk kaum pria yang diberkati Tuhan, dengan kasih kami mengundang untuk dapat hadir berfellowship pada hari Kamis tanggal 13 Juni pukul 18.30 di tempat ini. Sekali lagi untuk kaum pria yang diberkati Tuhan, dengan kasih kami mengundang untuk dapat hadir berfellowship di tempat ini hari Kamis tanggal 13 Juni pukul 18.30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya mengundang kembali para pelayan yang bertugas. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya puji Tuhan, sebelum doa berkat, jadi sedikit informasi, jadi kan kita persiapan ke depannya untuk diakonia satu, yang kedua kan sudah berjalan, yang kedua rencana pembangunan gereja itu butuh dana yang besar, jadi kita langkah pertama kita mau sondir dulu, sondir tuh dari si arsitek, dari sipilnya, jadi untuk membuat konstruksi, jadi harus mengetahui dulu jenis tanahnya ya, supaya nanti juga menjadi persyaratan pembuatan PBG. Jadi sambil berjalan kita juga akan mencari dana. Salah satu dananya adalah dengan cara hal yang sederhana. Jadi saya udah ngobrol dengan Aris, kita suka minum, suka apa, aqua segala macam, itu bisa jadi uang. Ya selama ini Aris sudah mulai mengumpulkan, jadi dia mau membantu supaya kita punya dana di luar dari nanti persembahan ya. Jadi Anda yang di rumahnya nanti mungkin aqua segala macam, nanti boleh dibawa ke gereja atau habis minum di gereja segala macam, jangan dibuang tempat sampah.
nanti kita bikin tempat pool pengumpulan, nanti aqua gelas nih dipisah cupnya, wadahnya sama plastiknya. Jadi itu nanti akan dikilo. Jadi selama ini ditampung di itu dulu ya di tempatnya Aris ya di Kesatrian berapa tuh di situ, nanti di pool dulu. Jadi dikumpul dulu, terus aqua yang besar saya juga mulai ngumpulin. Jadi saya minum nggak saya buang. Ya memang bernilai. Apanya tutupnya juga ada harganya sendiri. Covernya juga Mixway atau apa Widring itu ada harganya sendiri. Jadi tolong nanti supaya satu berguna bagi lingkungan, yang kedua juga berguna bagi nanti rencana pengumpulan dana. Karena kita rencanakan bikin kas gereja khusus untuk pembangunan dan lain-lain. Tapi mulai disosialisasikan. Jadi Anda yang di rumah daripada nanti dibuang-buang tempat sampah, bolehlah dipisahin satu plastik dulu, kumpulin, kita sama-sama berandil ya, simpan nanti di gereja. Nanti kita akan bikin tim yang khusus buat ngumpulin itu. Harganya juga beda-beda. Nanti Aris udah tahu ya, orang pool yang menerimanya itu sudah ada, termasuk juga orang gereja juga ada ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sekarang minum jangan buang tempat sampah, karena tempat sampah juga ngebuang sana juga biayanya cukup gede juga. Kumpulin nanti kita tampung. Jadi kalau Widring kan basah manis-manis kan, ya ada baiknya bolehlah dicuci dulu, dikeringkan dulu, bawa ke sini. Memang kalau satu tidak berharga, tapi kalau dirumpulkan jangka panjang, Anda punya andil, saya punya andil, sama-sama bagi masyarakat, bagi lingkungan juga sangat bermanfaat. Bandung sampah numpuk juga di mana-mana. Ya, ada andilnya supaya bisa didaur ulang atau nanti dipakai untuk hal yang lain. Nanti lebih lanjut, gampangnya pasti akan kita informasikan lebih lanjut. Namun untuk sekarang yang Anda ada pulang gereja pisahin aja dulu. Ya, di bawahnya mungkin nanti ya seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kepada Bapak Gembala. Saya akan perjelas sedikit saudara ya, berdiri sebentar. Bukan gereja kita berubah dari pemulung saudara, tapi ini hikmat dan gereja-gereja lain juga se-Bandung sudah mulai menerapkan. Saudara kalau di rumah biasanya minum bekas aqua dibuang ya, lalu dilemparkan kemana. Sekarang saudara kumpulkan di plastik di rumah ya, di plastik. Misalnya saudara mau ibadah hari Minggu, saudara bawa ke gereja. Ya, kami sudah ada hubungan dengan Bank Sampah, dengan Bandung The Great, dengan Bapak Wali Kota. Jadi kami tunjuk, ya, Saudara Aris juga sudah saya ajarkan, saudara boleh bawa ke gereja sebagai bentuk persembahan. Daripada saudara buang di jalan, ya ternyata itu mempunyai nilai. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi saudara boleh kumpulkan, boleh 1 karung, boleh 5 biji, 10, sambil saudara ke gereja, saudara boleh bawa, saudara kumpulkan. Ya, jadi diberikan hikmat. Kita ada hubungan sekarang dengan Bandung The Great, kemudian dengan Bank Sampah juga. Jadi ini himbauan daripada saudara buang, toh berguna ya. Dan ini bisa juga berguna bagi pekerjaan Tuhan. Demikian. Lalu yang kedua, doakan untuk rencana pembangunan gereja. Biarlah kita yang punya rencana, punya planning, kita punya mimpi, selanjutnya Tuhan yang akan melanjutkan. Kalau kita diam saja, kita pasif, Tuhan bilang kamu aja gak punya iman, kamu saja pasif ya. Tetap doakan, saya sangat percaya untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian berikutnya, puji Tuhan saya makin sehat, makin baik ya. Dan sebetulnya banyak pelayanan saya cancel saudara, karena saya yang lalu itu tidak bisa melakukan pelayanan, tapi sekarang bertambah baik. Tetap dukung doa ya. Puji Tuhan, demikian Tuhan memberkati. Oh ya, bagi tim WL yang belum mengambil saat ini baru praise and worship, yang baru dapat jatah beras, yang belum bisa diambil ya, pulang dari sini di bawah. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Juga terima kasih banyak Bapak Doni yang sudah melayani kami, yang firman-Nya memberkati kita ya. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Jemaat Gereja Anugerah Bandung pagi ini bersyukur kepadamu. Kau baik bagi kami, sebagai bukti bahwa Roh Kudus sudah membawa kami, memimpin kami.
hadir dalam ibadah pagi hari ini. Walaupun banyak pilihan-pilihan Tuhan yang kami bisa pilih. Kami boleh berada di tempat lain ketimbang kami ada di sini. Tapi kami bersyukur Roh Kudus sudah memberikan hikmat ilahi kepada kami untuk kami boleh berada dalam rumah-Mu. Sebab satu hari dalam rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tuhan memberkati anak-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Kami percaya firman Allah sudah melengkapi kami. Firman Tuhan sudah menguatkan kami, sudah memberikan pencerahan kepada kami. Supaya kami bukan hanya bertindak menurut hati kami sendiri, tapi dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Memberkati Pak Pendeta Doni yang sudah melayani kami dalam firman Tuhan. Berkati pelayanan keluarga dan keberadaannya di mana berada. Puji nama Tuhan. Rencana pembangunan gereja kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami hanya pelaksana dan Tuhanlah yang akan merealisasikan semua yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang angkat tangan kanan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus di dalam Allah yang esa dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa, yang mengasihi Tuhan mengatakan, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan.